Adapun materi peluang 1 yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah definisi, kemudian peluang kejadian, frekuensi harapan, peluang komplement. Untuk materi pertama adalah definisi. Apa itu ruang sampel? Himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Kemudian titik sampel, anggota-anggota dari ruang sampel. Kemudian percobaan, proses yang menghasilkan data. Kemudian kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah ruang sampel. Sebagai contohnya adalah sebuah dadu. Pada percobaan sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Ruang sampelnya, mata dadu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampel bagian dari ruang sampel. Kemudian kejadian muncul, mata dadu ganjil. Dari ruang sampel ini kita akan pilih yang ganjil 1, 3, 5. Kemudian kejadian muncul mata dadu genap. Dari ruang sampel kita akan pilih yang genap. Contoh ruang sampel berikutnya adalah pada percobaan 1 koin dilemparkan 1 kali. 1 koin, ada angka, kemudian gambar. Ruang sampelnya adalah angka gambar, kemudian titik sampelnya angka gambar. Kemudian kejadian muncul angka, ini adalah A1 ini. Kemudian kejadian muncul gambar G1. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara menentukan ruang sampel. Sebagai contoh, 2 koin uang logam dilemparkan bersamaan. Cara yang pertama, kita menggunakan tabel. Artinya ini koin 1 dan koin 2, angka sama gambar, angka sama gambar. Ketika 2 koin dilemparkan bersamaan, munculnya adalah angka sama angka gambar, gambar angka, yang terakhir adalah gambar-gambar. Artinya S-nya adalah angka-angka, angka gambar-gambar, angka gambar-gambar. Kemudian, banyaknya titik sampel pada ruang sampel, ini adalah yang kita sebut sebagai NS, sama dengan 4. Cara yang kedua, bisa menggunakan pohon faktor. 1 koin, 2 koin, kemudian ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, di mana NS-nya sama dengan 4. Berikutnya adalah 3 koin uang logam dilemparkan bersamaan. Berapakah ruang sampelnya? Kita akan gunakan tabel. Koin 1, 2 ketika dilemparkan ada 4 ruang sampelnya. Kemudian koin yang ketiga adalah angka gambar. Ketika 3 koin dilemparkan, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya jumlah dari titik sampelnya adalah 8. 1 koin 2, 2 koin 4, 3 koin 8, kemudian 4 koin. Caranya adalah lebih sederhana lagi. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, tentunya 4 koin ketika dilemparkan, maka ruang sampelnya adalah 16. Masih pada menentukan ruang sampel, kali ini yang ada kaitannya dengan 2 dadu. 2 dadu dilemparkan bersamaan. Caranya dengan menggunakan tabel, dadu yang pertama, dadu yang kedua. Ketika 2 dadu dilemparkan, maka ruang sampelnya adalah, kalau kita hitung, maka NS-nya sama dengan 36. Materi berikutnya adalah peluang kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS, di mana NA banyak anggota A, kemudian NS banyaknya anggota S.
di mana nilai dari peluang di antara 0 sama dengan 0 dan 1. Artinya, jika peluangnya sama dengan 0, artinya kejadiannya mustahil terjadi. Jika peluangnya nilainya sama dengan 1, artinya kejadiannya pasti terjadi. Untuk materi berikutnya adalah latihan soal terkait dengan peluang kejadian. 3 koin dilempar bersamaan, peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar. Ingat, NA itu adalah banyak anggota dari A, 2 angka dan 1 gambar. Ini dia, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, 2 angka dan 1 gambar. Artinya jumlahnya 3. Kemudian NS-nya 3 koin. Ingat, sebelumnya ruang sampel dari 3 koin jumlahnya adalah 8. Sehingga peluang sama dengan 3/8. Masih pada latihan soal peluang kejadian, 1 dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu ganjil adalah, ingat, 1 dadu ruang sampelnya adalah 6. Kemudian NA banyak anggota dari A, ganjil 1, 3, 5. Banyaknya adalah 3. Kemudian NS 1 dadu ruang sampelnya ini 6. Maka peluang sama dengan 3/6, yaitu 1/2. Latihan soal berikutnya, 2 dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10 adalah, ingat, 2 dadu ruang sampelnya adalah 36. NA banyak anggota A, artinya dadu 1 ditambah dengan dadu 2 sama dengan 10. Kita akan mencari mata dadu 1 dan mata dadu 2 yang jumlahnya 10, yaitu 4 sama 6, 5, 5, 6, 4. Artinya banyaknya ada 3, 1, 2, 3. NA-nya 3. Kemudian NS 2 dadu sama dengan 36, maka peluang sama dengan 3/36, yaitu 1/12. Masih pada latihan soal peluang kejadian, kali ini yang ada kaitannya dengan kartu. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Peluang kejadian terambilnya kartu Jack. NA banyak anggota A, Jack-nya ada 4, hitamnya 2, merahnya 2. Kemudian NS-nya adalah satu set kartu. Masing-masing kartu ini, jenis kartu ini, sebanyak 13. Ada 4, berarti 13 kalikan 4, 52. Sehingga peluang sama dengan 4/52, yaitu 1/13. Materi berikutnya adalah frekuensi harapan. Hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Oke. Frekuensi harapan sama dengan peluang kalikan N. Sebagai contoh, sebuah dadu dilemparkan 300 kali, tentukanlah frekuensi harapan muncul mata dadu genap. Artinya, harapan kita, berapakah harapan kita ketika dilempar 300 kali, munculnya adalah mata dadu genap. Langkah pertama, kita akan cari peluang dulu, adalah 3/6, mata dadu genap adalah 2, 4, 6, sehingga NA-nya sama dengan 3, kemudian ruang sampel 1 dadu 6, sama dengan setengah. Kemudian frekuensi harapan sama dengan peluang, kalikan berapa kali dilempar. Setengah kalikan 300, 150, artinya harapan kita munculnya mata dadu genap dari 300 kali lemparan adalah 150 kali. Untuk materi terakhir pada peluang 1 ialah peluang komplement. Komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. PA, peluang kejadian A, PA komplement, peluang kejadian bukan A.
di mana PA plus PA komplement sama dengan 1, sehingga untuk mencari PA komplement sama dengan 1 min PA. Sebagai contoh, dari seperangkat kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya bukan kartu king. PA peluang terambilnya kartu king ialah 4/52. Kemudian PA komplement peluang terambilnya bukan kartu king, sama halnya dengan 1 min PA, yaitu 1 min 4/52, hasilnya adalah 48/52. Untuk materi yang pertama adalah saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Ini dia gambarnya. PA atau B sama dengan PA plus PB, di mana PA atau B merupakan peluang kejadian A atau B. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh berikut ini. Dua dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10 atau 11. Biasanya, untuk saling lepas, cirinya adalah terdapat kata-kata atau. Dadu 1 ditambah dadu 2 sama dengan 10, ini yang pertama dulu. Kita akan cari mata dadu jika dijumlahkan sama dengan 10. 46, 55, 64. Kemudian yang kedua, jumlahnya 11. 56, 65. PA merupakan peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10, yaitu 1, 2, 3, 3. Kemudian, ruang sampel dari dua dadu adalah 36, sehingga peluang A sama dengan 3/36. Untuk PB yang jumlahnya 11, 1, 2, 2/36. Sehingga PA atau B sama dengan 3/36 plus 2/36, yaitu 5/36. Untuk materi yang kedua, peluang majemuk adalah tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi bersama-sama. Pada gambar ini, terdapat adanya irisan A dan B. PA atau B sama dengan PA plus PB min PA dan B, di mana PA atau B merupakan peluang kejadian A atau B. PA dan B merupakan peluang kejadian A dan B. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh berikut ini. Dari seperangkat kartu diambil sebuah kartu, peluang terambilnya kartu berwarna merah atau king. PA, peluang kejadian kartu berwarna merah. Ingat, merahnya ada merah hati dan merah ini, waci ini, yaitu 26/52. Ingat, ruang sampel dari kartu set ini adalah 52. Kemudian PB, peluang kejadian kartu king. Kingnya ada 4, yaitu 4/52. Kemudian PA dan B, peluang kejadian kartu king, tapi berwarna merah. Kartu king warnanya merah, yaitu 2/52. Sehingga PA atau B sama dengan 26/52 plus 4/52 min PA dan B, yaitu 2/52. Sehingga hasilnya adalah 28/52. Untuk materi yang ketiga, peluang majemuk adalah saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. PA dan B sama dengan PA kali PB,
di mana PA dan B merupakan peluang kejadian A dan B. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh berikut ini. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil pada dadu ialah ada koin dan dadu, keduanya tidak saling mempengaruhi sehingga saling bebas. PA, peluang munculnya gambar pada koin, yaitu 1/2. Ingat, ruang sampel 1 koin 2. Kemudian peluang PB, peluang munculnya mata dadu ganjil pada dadu 3/6. Ruang sampel 1 dadu adalah 6, kemudian ganjilnya 1, 3, 5, banyaknya adalah 3, sama dengan setengah. Sehingga peluang A dan B sama dengan setengah kali setengah, yaitu 1/4. Kemudian materi yang terakhir adalah peluang bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka 1. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. Peluang A syarat B sama dengan peluang A dan B per PB, di mana PB tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu. B syarat A sama dengan PA dan B per PA. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh berikut ini. Dua buah dadu dilempar undi bersama, tentukanlah peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9, dengan syarat dadu pertama muncul 5. Perhatikan, ruang sampel muncul mata dadu pertama 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Kemudian, ini merupakan ruang sampel dari soalnya di atas. NS-nya sama dengan 6. Kemudian kejadian yang diminta, kejadian A, kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 dalam ruang sampel di atas ini, yaitu 5, 5, 5, 6. NA sama dengan 2. Maka peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5 adalah 2/6. NA-nya 2, NS-nya adalah 6. Adapun cara yang kedua itu adalah menggunakan rumus. Soalnya sama, kita akan kerjakan menggunakan rumus. PA syarat B, peluang A dan B per PB. PA dan B merupakan peluang jumlah mata dadu lebih dari 9, 5, 5, 5, 6, sehingga peluangnya adalah 2/36. PB merupakan peluang dadu pertamanya 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Peluangnya adalah 6/36. Sehingga peluang A syarat B sama dengan 2/36 per 6/36. Sehingga hasilnya adalah 2/6.